sampai lupa makan, sampai lupa sampai nggak tidur Nggak gitu bikin ya. PR kalau anak-anak ya. Kalau di remaja mungkin nggak bikin PR, nggak terkoneksi dengan dunia sekitarnya gitu karena sibuk di dalam gadget itu mungkin ya. Karena matanya kering perih gitu. Nah itu kan udah mengganggu ya Kak ya ke kesehatannya. Itu berarti kan warning gitu. Nah juga kan dibedakan juga gitu ya kalau remaja SMP dengan remaja SMA. Mungkin remaja SMA penggunaan gadgetnya akan lebih diberikan kebebasan dibandingkan yang di SMP gitu. Tapi kebebasan di sini itu bukan berarti tanpa pengawasan orang tua. Kayak ada beberapa pilihan. Terus orang tua juga perlu untuk mendorong anaknya mencoba dulu karena biasanya anak kayak males gitu, nggak asik ini. Ya orang tuanya kadang ya udah anaknya juga susah. Tapi jadi orang tuanya belum mencoba dulu untuk mendorong anaknya dulu gitu. Jadi kayak apa salahnya untuk didorong dulu, dicoba dulu, coba dulu yuk 1-2 kali dulu. Kan belum juga dicoba, mana tahu gitu kan. Kan cuma lihat dari luar aja, dicoba dulu. Siapa tahu kalau dicoba oke, gitu. Nah juga kalau misalnya ikut kegiatan ini tuh dampaknya apa loh? Misalnya dia bahasa Inggris, les bahasa Inggris gitu. Nanti bentar kalau kuliah tuh lebih banyak sekarang pakai bahasa Inggris semuanya biar kamu nggak kesulitan gitu. Halo guys, ketemu lagi sama Windy di podcast PWWB dan kita tetap sama Kak Astri. Oke. Kak Astri, kita mau bahas lagi nih tentang dunia remaja. Kalau Kak Astri dulu waktu inget nggak? Kak Astri sibuk mulai sama handphone, gadget tuh pas umur berapa? Kayaknya kalau mulai pakai tuh SMP kali ya. SD dikasih handphonenya gitu. Oh, sebetulnya dikasih handphonenya SD udah dikasih tuh. Tapi aku inget banget tuh handphone Nokia. Iya, sama. Nah, yang ada beberapa kali sempat aku ganti-ganti handphone. Cuman yang paling membekas tuh itu lupa handphone apa ya Kak? Yang Nokia. Tapi pinggirnya tuh kalau ada SMS tuh nyala, ada lampunya. Iya. Nggak tahu saya. Ada ntar searching. Aku punya handphone itu, jadi SMS atau apa ya? Jadi bunyi tuh, nyala. pinggirnya. Bukan yang bentuk daun. Bukan. Oh nggak tahu. Sempet juga, sempet. Terus sempat pakai apa sih? Asia Hidayah. Iya kan? Yang gitu kan? Sempet. Flexi apa gitu ya? Flexi ya? Iya, Flexi, Asia. Sempat itu. Cuman mulai kayak tidak terpisahkannya, inget nggak dari kapan tuh mulai terus aja sama gadget? Kayaknya tuh SMP akhir menuju ke SMA deh. Itu yang fase yang paling intens gadgetnya itu ya. Kalau karena kita beda ya umurnya, kayak saya mungkin pas udah kerja sih intens gadget, sosmed gitu ya. Pas udah kerja. Iya. Jangan dihitung, nggak perlu dihitung usianya berapa. Tapi nggak kelihatan kan? Iya dong, jelas. Nah Kak Astri, kalau sekarang ini kan si remaja itu kita bisa lihat tuh nggak bisa lepas handphone. Nggak usah remaja lah, kita juga kadang ya, nggak memungkiri lah ya, nggak bisa lepas. Nah sejak kapan sih gadget itu kalau Kak Astri lihat di remaja yang zaman sekarang lah, yang anak SMP, SMA itulah, mereka tuh jadi kayak kenapa sih nggak bisa terpisahkan gitu sama gadget tuh? Mungkin karena ini juga kita sudah memasuki era digitalisasi. Karena masuk era digitalisasi itu, kemudian juga kemarin ada situasi pandemi ya Kak. Tidak dipungkiri gadget menjadi alat untuk komunikasi dan juga untuk belajar sebetulnya. Nah mungkin itu ya yang menyebabkan kita semua ini tuh nggak bisa lepas dari gadget itu sendiri gitu. Jadi ada peranan memang perubahan zaman itu sendiri. Era digital lebih berkembang, lebih pesat. Kemudian juga ada situasi pandemi yang kemarin. Lumayan ya beberapa tahun itu kan kita sekolah, kuliah lewat Zoom dan yang lain-lain gitu. Jadi mau tidak terpisahkan dari gadget. Tapi kapan tuh kita bisa bilang kan memang kita semua sekarang nggak bisa lepas ya. Kapan itu tuh dibilang tidak terkendali gitu. Jadi nggak ada kontrolnya. Dibilang tidak ada kontrol ketika penggunaan gadget itu tuh sudah merusak keseharian kita. Misalnya sampai lupa makan, sampai lupa
sampai nggak tidur Nggak gitu bikin ya. PR Nggak kalau bikin anak-anak PR. ya. Kalau di remaja mungkin nggak bikin PR, nggak terkoneksi dengan dunia Bener. sekitarnya gitu karena sibuk di dalam gadget itu mungkin ya Kak ya. Jadi kalau udah mulai ngelihat nih parents di rumah mom and dad ngelihat anaknya nih kayak udah nggak punya kontrol. Nah, kapan harus dilarang dan gimana cara ngelarangnya? Yang pertama tentu pendekatannya akan berbeda gitu ya. Di remaja juga kan memang remaja ini kan ada remaja awal, remaja jompo kalau kita ada beberapa. Jadi tentu pendekatannya juga perlu disesuaikan gitu untuk remaja-remaja ini. Terlebih lagi disesuaikan lagi dengan karakteristik remajanya itu sendiri gitu ya. Caranya ya tadi ya Kak ya. Caranya gimana sih ngelarangnya gitu kan susah banget, ini tuh kayaknya topiknya sensitif banget dan jadi masalah parents pada umumnya gitu. Susah banget anak saya untuk diatur untuk penggunaan gadgetnya gitu. Sebetulnya mungkin kalau berkaitan dengan tugas sekolah kita kan mau tidak bisa untuk melarang itu ya Kak, dan kita juga sebagai orang tua memberikan kepercayaan kepada mereka menggunakan gadgetnya, tetapi mungkin ada jam-jam tertentu yang perlu dibatasi juga penggunaan gadgetnya. Misalnya mereka akan lebih leluasa menggunakan gadget itu ketika weekend, misalnya seperti itu, karena udah nggak ada kegiatan lagi nih weekend, paling misalnya yang beribadah doang, misalnya hari Minggu gitu kan. Nah kemudian juga kan dibedakan juga gitu ya kalau remaja SMP dengan remaja SMA. Mungkin remaja SMA penggunaan gadgetnya akan lebih diberikan kebebasan dibandingkan yang di SMP gitu. Tapi kebebasan di sini itu bukan berarti tanpa pengawasan orang tua, tapi lebih kepada orang tua lebih mempercayakan nih ke anak yang lebih besar gitu ya untuk menggunakan gadget itu sendiri. Nah kemudian untuk anak yang lebih besar ini kan kita nggak bisa menyamaratakan aturannya dengan anak yang SD atau SMP dong gitu, tentu akan dibedakan kan. Mungkin diberikan pengertian aja kepada anaknya gitu, kalau misalnya lagi makan nggak main gadget, nggak sambil gadget, kalau makan gitu, main gadget boleh gitu misalnya. Kemudian kalau tidur ada jamnya gitu, usahakan udah lepas dari gadget gitu-gitu sih Kak. Mungkin yang lebih besar ya Kak ya, karena mungkin kita juga mereka kan sudah punya ruang privasi mereka sendiri juga gitu ya, dan mereka juga aktivitasnya juga lebih banyak menggunakan media sosial gitu ya. Mungkin kita berikan kepercayaan, tapi untuk anak-anak yang lebih kecil nih, terutama anak SMP yang baru masuk tuh, nah itu mungkin sebaiknya lebih diarahkan kapan bisa menggunakan gadgetnya. Dan selain itu juga bukan cuman masalah durasi waktu sih menurut aku ya Kak, tapi lebih kepada juga konten Kak, konten yang mereka lihat, media sosial yang mereka gunakan itu juga orang tua perlu melihat gitu apa yang anak-anak kita akses gitu, supaya tidak terlalu lost dari orang tua gitu. Misalnya dengan kita lihat, oh anak kita main game yang sering saya dengar, yang aku dengar tuh ini apa, Roblox, yang kayak gitu. Jadi oke gitu, kalau main Roblox ya udah main Roblox gitu. Kemudian kalau misalnya nonton YouTube, apa tontonannya gitu, nah itu juga perlu dilihat gitu. Tapi kan anak sekarang privacy. Nah, gimana cara orang tua bisa lihat gitu? Kalau mungkin di konten yang sebelumnya itu harus membangun koneksi Iya betul. Nah, kalau sekarang tuh kan anak privacy. Nah, gimana sih kita mungkin bisa bahas lagi di sisi situ suka yang koneksi before correction teh. Jadi misalnya ya bangun dulu koneksinya ya. Katanya kalau mau masuk ke dunia remaja, kalau mau dekat dengan remaja tuh kita harus masuk dulu tuh ke dunianya gitu katanya gitu ya. Terus masuknya gimana caranya gitu? Mungkin dengan kita apa ya, lebih banyak mengajak mereka diskusi gitu ya, kayak berikanlah pertanyaan-pertanyaan tuh pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang langsung jawab ya enggak. Misalnya pertanyaannya biasanya orang tua kayak udah ngerjain PR? Jawabannya udah atau enggak gitu kan. Mungkin pertanyaannya lebih diganti lagi, gimana hari ini gitu, ada tugas sekolah yang mesti dikerjain atau enggak, tugas apa aja ya kira-kira gitu. Lebih pertanyaannya lebih terbuka lah gitu. Nah maksudnya itu ingin membangun koneksi itu gitu, supaya ada komunikasi tuh antara orang tua sama remaja ini. Apalagi tadi kalau di konten sebelumnya,
Kak Windy bilang remaja tuh lagi fasenya sama teman-temannya gitu ya, dibandingin sama orang tuanya nih. Oleh karena itu ya itu salah satunya gitu. Jadi bangun dulu koneksinya dengan mengajak berdiskusi, kemudian juga ikut ada memahami mereka gitu. Kalau misalnya mereka ada di dunia gadget ya kita coba cari tahu juga sih yang mereka mainin tuh apa, terus kita isinya apa aja, TikTok-TikToknya. Betul, misalnya Roblox, terus kita bangun pertanyaan kayak di Roblox ada apa, misalnya mama mau lihat dong, pengen cobain gitu. Yang aku tahu tuh ada bakso Malang. Oh ya? Iya ada. Itu ada bakso Malang, katanya jual hantu sebetulnya gitu. Oh iya, jadi penting banget untuk masuk dulu ke dunianya ya. Betul. Gak bisa cuma langsung tadi ya mau nggunakan handphone 1 hari 2 jam, weekend boleh 4 jam, mama tidak mau tahu urusan teh. Iya, yang ada anak-anak sekarang tuh ngomongnya gini, banyak yeping katanya gitu. Oh yeping. Di belakang mamanya ya. Gak tahu aja mom and dad bilangin yeping. Iya, apa waktu itu aku juga gitu. Yeping, apa ya, ada yang ngomong, Bu, teman aku yeping. Terus aku bingung, apa ya yeping gitu. Kalau sampai searching, baru tahu. Apa coba sekalian dikasih tahu di sini? Ya banyak ngomong. Oh, banyak ngomong. Gitu. Kayak kita nggak banyak ngomong. Oke. Nah, kalau tadi kan udah bahas larangan. Kalau sekalian aja nih Kak, dampak-dampak negatifnya tuh dari gadget untuk anak sekarang apa aja? Ya, remaja ya. Sebetulnya tidak dipungkiri Kak Windy, gadget itu kalau menurut beberapa penelitian yang sempat aku baca, memang ada dampak positifnya juga gitu. Tetapi di samping ada dampak positif, ternyata ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, tidak terkoneksi dengan lingkungannya. Jadi relasi sosialnya menjadi terbatas gitu. Yang kedua, bisa menimbulkan ketergantungan tadi gitu ya, terkait dengan bermain gadget. Terus udah gitu yang aku baca lagi itu akan mengikuti perilaku yang ditonton oleh si paparan yang anak ini tonton gitu. Misalnya belum lagi ada standar-standar gitu. Kemudian juga ada isu bullying, terutama terkait dengan penampilan tubuh, misalnya seperti itu. Jadi beberapa tuh seperti itu arahnya gitu. Jadi memang si gadget ini tuh jadi ada plus minusnya. Jadi positifnya juga ada kok. Anak mudah terkoneksi dengan lingkungan juga gitu ya. Misalnya jadi dikurangin gadgetnya. Gitu. Terus juga selain itu juga positifnya gadget itu kemudahan mendapatkan informasi gitu, dan masih banyak lainnya sih Kak gitu. Tapi memang ada, nggak dipungkiri ya, ada plus juga. Minus. Tapi kalau kita bisa lihat tuh banyakkan plusnya atau minusnya nih Kak, positifnya. Sebetulnya nggak bisa dibandingkan sih Kak, maksudnya nggak bisa dibandingkan sama gitu ya. Dua-duanya ada plus minusnya. Jadi kalau aku lihat tuh karena keduanya ada positif dan negatifnya, sebetulnya gadget itu yang bisa menggunakan gadget idealnya tuh yang bisa udah ada alarm sekolah nih. Sekolah. Oke, Kak Astri dipending dulu. Mungkin yang tadi nggak bisa dipisahkan ya, positif dan negatifnya ya. Nanti mungkin faktor-faktornya kita bahas lebih dalam lagi ya setelah challenge time. Challenge-nya adalah nanti kita akan bermain kecepatan dalam mengetik gitu ya, karena kan anak sekarang semuanya mainnya di gadget. Nah, nanti akan ada kalimat-kalimat, nanti Kak Astri akan berlomba dengan saya. Siapa paling cepat? Boleh disingkat kok. Jadi nggak harus misalnya kata-katanya full gitu ya. Boleh. Siap. Yang pertama mulai. Boleh disingkat ya. Aduh. Boleh. Salah lagi. Kasih udah bermain. Semoga sekali. Ya, udah selesai. Ya. Wow, hebat sekali, emang beda generasi. Hebat. Oke, ronde pertama dimenangkan oleh Kak Astri. Mulai. Udah. Gila. Oh, Kak Astri hebat banget sih, ngetiknya cepet banget. Wah, coba lihat. Udah dulu tapi ada yang Udah. Sih cepet banget. Ya ampun. Saya udah pakai
correction loh. Oh iya. Masa kalah? Kayaknya nggak perlu dicoba ya, udah 2 lawan iya 0 dong. ya. Oke. Jadi dimenangkan oleh Kak Asri. Apa rahasianya? Ini apakah ini tanda-tanda Kak Asri sering main gadget? Oh, ini Kecepatan jempolnya itu loh. sudah terlatih dari kuliah. Tadi kita udah bermain ya. Iya. Ternyata ngetik itu kan lumayan ya. Iya, Kita kan melatih udah otak biasa. ya. Oke, Kak Astri, kalau tadi kita balik lagi nggak bisa dibandingin dampak positif sampai dampak negatifnya. Harus faktor apa lagi yang dilihat tuh? Maksudnya kalau tadi ngebahas karena ada positif dan negatif, sebetulnya butuh orang yang bijak yang menggunakan gadget itu sendiri supaya dia bisa memanfaatkan gadget itu tuh dengan tepat sebetulnya gitu. Tapi kan dibilang bijak kan nggak ada batasan umurnya, itu terlalu luas ya ngomongin orang bijak. Jadi anak remaja juga sebenarnya kalau dia ngerti, paham, punya target, tujuan yang jelas, dia bisa ya sebenarnya. Iya, betul sekali gitu. Oleh karena itu penting juga peran orang tua, guru membersamai para remaja, para anak-anak dalam menggunakan gadget itu sendiri gitu. Jadi kalau orang tua tuh ngarepnya pengen anaknya tuh ngerti bahwa gadget kan udah dijelasin tuh biasanya kenapa sih gadget tuh nggak baik, terus di sekolah aja kok udah, terus orang tua tuh langsung berharap anaknya bisa kontrol. Nah kalau anaknya ternyata tidak bijak ya seperti yang tadi, kita harus lebih ke arah gimana sih untuk bisa bikin anaknya bisa punya kontrol diri gitu untuk nahan diri ke gadget. Iya, mungkin ini balik lagi semuanya polanya parenting ya, Kak. Iya nggak sih gitu. Jadi tidak dipungkiri memang peranan parenting ini tuh besar gitu. Nah, kita juga sebagai orang tua mungkin perlu kreatif juga gitu ya dalam memodifikasi aktivitas yang biasa mereka lakukan dengan gadget. Kita berpikir nih, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan supaya dia nggak main gadget terus. Apakah misalnya diikutkan les gitu ya, ekstrakurikuler di sekolah, atau misalnya membantu di rumah gitu ya, misalnya orang tuanya lagi masak, ayo temenin masak, bantuin gitu kan, dilibatkan betul gitu. Jadi di situ mungkin perlu ada kreativitas dari orang tua juga, sehingga anak juga lebih sadar bahwa lingkungan luar tuh menyenangkan juga loh, tidak selalu hanya di dalam gadget aja. Intinya gitu. itu ya, lingkungan luar tuh menyenangkan juga ya. Betul, dan karena pada realitanya yang lingkungan luar kan yang lebih berperan untuk kehidupan kita di kemudian hari, bukan dalam gadget itu sendiri gitu Kak. Karena kan sekarang nih kalau biasanya keseharian saya anak-anak tuh jadi memang diikutkan terlalu banyak hal sih, supaya pas pulang ke rumah tuh capek, nggak main handphone, nah gitu. Gimana katanya dampaknya? Ya lebih jadinya lebih fresh aja anaknya, terus dikonsentrasi juga kan ya, karena kan si paparan gadget itu membuat sistem kerja otak kita jadinya beda kan. Secara real life misalnya kecepatannya cuma 1, tapi karena dia terpapar banyakan gadget tuh otaknya terbiasa menerima stimulus-stimulus yang cepat gitu. Ya konsentrasi pastinya jadi meningkat. Kalau konsentrasi naik, nilai naik. Betul. Cuman tetap harus balance aja sih menurut saya, nggak bisa terlalu capek juga kan ya. Iya betul. Perlu lihat juga dari kapasitas anaknya gitu ya, benar. energinya dan yang lain-lain, supaya jangan sampai untuk meminimalisir gadget itu ini anaknya kewalahan, yang ada misalnya jadi sakit atau jadi malas. Dan juga apalagi di remaja ya, kalau misalnya orang tua kayak moms and dad mau mengarahkan anaknya untuk kegiatan, perlu kesepakatan dari anaknya mau atau enggak, jangan sampai jangan sampai dipaksa, yang ada anaknya juga jadi malas-malesan gitu. Uang keluar, anak malas, hasil nggak ada. Iya betul, tapi mungkin orang tua yang membantu si remaja ini untuk explore gitu. Ya, tapi kan Kak, kadang orang tua jadi nanyanya balik lagi, iya saya tuh udah ngebebasin, akhirnya dia nggak mau apa-apa, akhirnya tetap aja balik lagi ke gadget gitu. Jadi serba salah orang tua. Nah, mungkin di sini tuh tetap dibebaskan, tapi tetap diarahkan gitu loh. Misalnya kayak ada beberapa pilihan, terus orang tua juga perlu untuk mendorong anaknya mencoba dulu, karena biasanya anak kayak gemuk, males gitu, nggak asik ini. Ya orang tuanya kadang ya udah anaknya juga susah, tapi jadi orang tuanya belum mencoba dulu untuk mendorong anaknya dulu gitu. Jadi kayak apa salahnya untuk didorong dulu, dicoba dulu, coba dulu yuk 1-2 kali dulu, kan belum juga dicoba, mana tahu gitu kan. Kan cuma lihat dari luar aja, dicoba dulu, siapa tahu kalau dicoba
oke gitu. Jadi jangan langsung diikuti, nggak mau ya udah diikuti gitu. Jadi siapa tahu itu cuma taktiknya remaja aja gitu yang nggak mau ikut gitu. Jadi kayaknya kita juga perlu lebih pintar dari remajanya. Tapi gitu. boleh jadi maksa nggak? Maksanya dalam batasan segimana? Gimana? Ya kalau misalnya maksanya itu kita udah lihat misalnya anak kita atau remaja ini udah kewalahan sekali gitu ya untuk terlibat di situasi itu, berarti kita kayak perlu peka juga, ini kayaknya udah nggak oke gitu. Terlebih lagi misalnya setiap kali mau pergi selalu drama misalnya ya, atau hal-hal yang lainnya. Jadi kalau sudah ada apalagi sampai dampak psikologis gitu Kak gitu, nah itu mungkin yang perlu diwaspadai juga gitu. Tapi jadi gini ya, memang mungkin dilemanya moms and dad sekarang itu dikerasin nggak boleh, dan dibebasin sebebasnya. Bablas. Jadi, bablas. Jadi, bingung standarnya Ya, gitu. Ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah mendorong mereka untuk mencoba dulu gitu. Karena kalau nggak dicoba kan nggak pernah tahu Kak. Dan mungkin setelahnya ada reward gitu ya. Iya, gitu betul. Ada positif, langsung misalnya kasih feedback positif. Jadi anaknya tuh juga selain dia Termotivasi ya? jadi makin senang, makin termotivasi gitu ya. Itu mungkin yang nggak boleh dilewat. Iya, dan juga mungkin dijelaskan juga kalau misalnya ikut kegiatan ini tuh dampaknya apa loh. Misalnya dia bahasa Inggris, les bahasa Inggris gitu. Nanti bentar kalau kuliah tuh lebih banyak sekarang pakai bahasa Inggris semuanya biar kamu nggak kesulitan gitu, dan yang lain-lain gitu. Nah, dengan diberikan penjelasannya, jadi remaja lebih paham gitu. Jadi ya itu perlu komunikasi itu ya, yang koneksi before correction. Asik. Iya. Oke, jadi kalau tadi Kak balik lagi nih tentang aturannya, jadi yang masuk akal, tegas, tapi tetap menghargai kebutuhan remaja. Betul. Gimana tuh misalnya batasannya tuh sejauh apa sih waktu untuk penggunaan gadgetnya yang sehat itu? Jika sudah tidak terlibat lagi dengan lingkungan sekitarnya gitu, jadi benar-benar los aja. Lebih gitu. pilih dengan gadget gitu ya. Gitu, itu yang perlu yang perlu warning gitu ya. Kemudian juga jika sudah ada dampak fisik ya, kayak misalnya kan kalau main gadget bisa aja matanya jadi merah. Waktu itu saya pernah ketemu orang tua yang mengeluhkan anaknya main gadget terus. Sebetulnya mengeluhkannya bukan karena main gadgetnya sih, jadi nggak fokus Kak. Ternyata setelah tanya lebih lanjut, wah kesehariannya main gadget, sampai akhirnya anaknya ke dokter mata karena matanya kering perih gitu. Nah itu kan udah mengganggu ya Kak ya, ke kesehatannya. Itu berarti kan warning gitu. Nah hal-hal itu mungkin yang perlu kita waspadai, memang karena nggak ada sih batasan waktu yang pastinya itu berapa lama, kecuali untuk anak-anak toddler misalnya, anak di bawah usia 2 tahun tuh nggak boleh menggunakan gadget gitu. Di atasnya mungkin sudah diberikan, tapi itu ada maksimalnya misalnya hanya 30 menit gitu. Sedangkan kan kalau lebih besar bobotnya kan lebih besar gitu. Nah tapi yang ya batasannya itu ya itu kita harus lihat hal-hal yang tadi gitu. Berarti yang pertama koneksi dulu, terus batasan yang jelas ya gampangnya mah ya. Iya betul. Soalnya kalau nggak punya koneksinya susah anak juga ya. Siapa Yepi. Oke. Terus Kak, jadi kalau bedanya, kalau orang tua tadi udah bikin batasan, bedanya mengontrol dengan mengajarkan tanggung jawab secara digital. Kalau mengontrol itu tuh benar-benar namanya mengontrol, berarti semua yang dia lakukan gerak-geriknya percaya gitu ya. Jadi nggak ada kepercayaan, diamati gitu terus ya. Misalnya lagi buka WA padahal grup kelas gitu, langsung dilihat apa itu, kirim gambar apa itu, screenshot ke mama gitu. benar gitu kan, screenshot ke mama gitu kan, mama lihat gitu. Tapi kalau memberikan tanggung jawab kan mungkin arahnya lebih kepada memberikan kepercayaan itu ya kayak gitu, memberikan kepercayaan tapi tetap mengawasi dari jauh gitu. Mengawasinya seperti apa? Misalnya dia menggunakan WA misalnya, terus ya kita ajarkan gitu ya, gitu di WA kan memang meskipun itu sama teman tapi tetap misalnya
nggak boleh ya Batasannya kirim-kirimnya seperti kirim-kirimnya apa. seperti apa, penggunaan katanya, mungkin itu yang Ya. bisa kita sounding terus gitu ke anaknya tanpa kita kayak kalau mengontrol kan chat apa, mau ngechat ke Kak Windy misalnya sampai diliatin mana lihat teksnya gitu kan, nggak gitu juga Iya, kan. iya. Jadi dengan kita sounding gitu ya, apa yang boleh di share, apa yang nggak boleh di share, itu juga menjadi memberikan tanggung jawab gitu kepada remaja gitu, karena kan cuman sounding aja nih, selebihnya dia yang akan melakukan gitu, meskipun sesekali mungkin bisa aja orang tua mengecek gitu ya gitu, apalagi untuk yang lebih kecil gitu ya, diliatin handphonenya apa aja, seperti itu mungkin ya. Ada kepercayaan, terus ada Betul. kontrolnya, nggak yang bener-bener harus nggak Iya, boleh ya 100% gitu iya. ya. Yang penting dikasih tahu, kasih penjelasannya gitu ya ke anak-anak. Oke Kak, nah kalau Kakak Astri boleh kasih pesan nih ke remaja, mungkin ada yang nonton, boleh kasih pesan mungkin tentang penggunaan gadgetnya. Oh oke. Buat para remaja di sana, ini kakakmu Yepi. Sebetulnya kalian semua boleh sekali menggunakan gadget. Yang terpenting adalah bijak dalam menggunakan gadget itu sendiri gitu. Kenali batasan-batasan dalam menggunakan gadget sehingga kalian lebih pandai dalam menggunakan gadget. Lebih bijak juga ya. Oke, kalau buat parentnya nih, untuk ngurusin anak dengan terus ya itu, pokoknya setiap webinar mau apapun temanya, urusan belakangnya ada pertanyaan tentang gadget. Iya benar nggak? Iya benar. Itu jadi concern utamanya. Nah, mungkin pesan singkatnya tadi kan yang panjang penjelasannya udah, mungkin pesan singkatnya yang bisa diterapkan gitu. Oke, moms and dad, sebetulnya gadget itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi memang kita perlu berdampingan dengan gadget itu sendiri. Dengan melakukan pendampingan itu, kita tidak lebih khawatir gitu ya, dalam artian kita tetap memberikan kepercayaan gitu kepada anak-anak kita untuk menggunakan gadget itu, tetapi kita juga perlu untuk membangun dulu koneksi dengan anaknya gitu, sehingga apa yang moms and dad inginkan terhadap penggunaan gadget itu bisa diterima oleh anak-anak kita dengan lebih baik dan juga lebih dipahami gitu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin itu bisa langsung diterapkan ya, bangun koneksi dulu lah ya, baru kasih aturannya, konsekuensinya apa gitu ya. Oke, moms and dad dan semua pendengar PWBB, gitu aja podcast kita hari ini bersama Kak Astri tentang gadget remaja dan parenting ya. Semangat terus mom and dad, walaupun ini adalah masalah yang terus berkutat. Betul. Kayak lingkaran setan yang nggak bisa habis ya. Iya, karena kita hidup di dunia digital ya. Perlu berdampingan. Benar. Jadi nggak bisa dihilangkan ya. Oke. Jadi mungkin pesan-pesannya tadi bisa berguna, bisa diterapkan. Kami berharap semoga mom and dad bisa berdampingan juga dengan gadget dan dunia remaja. Gitu aja. Dadah. BWBB.